Tuhan dalam keadaan sehat. Amin, luar biasa. Oke, menyita waktunya sedikit ya, 10 menit Pak Remigius ya, terkait dengan Silakan. informasi yang sangat menarik pagi hari ini, Festival Lembasan Pio Siap digelar September 2025, begitu ya Pak ya? Iya, Itu betul tepatnya sekali. September itu tanggal dan berapa lama kegiatan itu direncanakan Pak? Dan terkait juga persiapan sejauh ini sudah seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk RRIND yang telah menyiapkan waktu bagi kami untuk menginformasikan terkait dengan rencana pelaksanaan Festival Lembasan Pio tahun 2025. Mm-mm. Sebelum saya menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar RRND di mana saja berada. Iya. Puji Tuhan, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan seluruh tugas Mm-mm. yang telah diberikan kepada kita semua. Terkait rencana pelaksanaan Festival Lembasan Pio Iya. tahun 2025 ini akan diselenggarakan mulai dengan awal September tanggal 1 Mm-mm. dan puncaknya nanti tanggal 8 September. Tanggal 18 Dan September. dalam rencana kita, launchingnya nanti hari Minggu tanggal 27 Juli, Mm-mm. launching perdana. Dan sedikit saya memberikan gambaran Iya. terkait dengan persiapan pelaksananya. Ya, seluruh panitia sudah melakukan pertemuan yang rapat pertama Mm-mm. terkait dengan kematangan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti pada saat pelaksanaan festival dimaksud. Karena ini festival kedua, jadi bagi kami ada kendala lagi terkait dengan karena seluruh kegiatan-kegiatan direncanakan baik yang bersifat virtual maupun kegiatan-kegiatan bersifat edukasi lain. Mhm. Demikian Ibu Nia. Kembalikan. Ya, tadi dijelaskan bahwa lamanya kegiatan festival ini sepekan ya Pak. Dari tanggal berapa Ya. Pak tadi? Dari tanggal 1 puncaknya lagi tanggal 8 September. Oke, jadi dari tanggal 1 begitu Pak ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira tema khusus apa nih yang akan diangkat ya untuk tahun ini terkait dengan festival ini Pak? Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan Mhm. terkait dengan latar belakang pelaksanaan Festival Lembasan Pio tahun 2025 ini. Iya. Iya, Festival Lembasan Pio Maria Bunda Bangsa Mhm. dijalankan dalam rangka menggerakkan dan mengembangkan aspek pariwisata di wilayah Manggarai Timur. Iya. Ya, hal ini sejalan dengan pariwisata yang sudah dimulai dari kota super premium Labuan Bajo Mhm. dengan komodo sebagai daya tarik utamanya. Dan gereja memandang bahwa peristiwa ini sebagai suatu sejarah Mhm. mengendus jejak arah dalam perjumpaan dengan alam ciptaan, Iya. kultural dan persaudaraan manusia. Mhm. Maka gereja hendak mengangkat potensi pariwisata alam, budaya, ekonomi kreatif, dan religius melalui pelaksanaan festival Lembasan Pio ini. Mhm. Jadi nama festival ini adalah Festival Lembasan Pio Maria Bunda Bangsa. Iya. Disebut sebagai Festival Lembasan Pio itu karena dilaksanakan di Seminari Pio 12 Kisel yang adalah pusat pendidikan calon-calon kita. Mhm. Ya. Oke.
Ya, Pak Remigius, kira-kira kegiatan atau agenda apa saja nanti yang akan ditampilkan dalam festival ini? Apakah ada program baru yang menjadi unggulan dari tahun sebelumnya, Pak Remigius? Baik, sebelum sampai ke situ, Ibu Nia, ingin saya sampaikan terkait temanya dulu. Oke, baik, siap. Ya. Jadi tema Festival Lembah Trio Bunda Segala Bangsa 2025 itu adalah Ekaristi transformatif, Sanpio berkarakter, bermutu, dan berjalan bersama. Ya. Dan tema ini bertolak dari fokus pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2025, yaitu Ekaristi transformatif, pusat dan puncak hidup gereja. Dalam hal ini ada 3 hal yang menjadi titik kunci utama, yaitu berkarakter, bermutu, dan berjalan bersama. Dalam hal ini bahwa melalui festival ini, panitia hendak menjadikan Ekaristi sebagai jantung yang berletak dalam dinamika pergumulan hidup gereja dan lembaga Sanpio, serta mentransformasinya menjadi persembahan yang kudus kepada Bapa. Kemudian melalui semangat Ekaristi, komunitas Sanpio dalam kesatuan dengan alumni, keluarga, dan masyarakat Manggarai Timur berjalan bersama untuk semakin meneguhkan karakter Kristiani serta meningkatkan mutu diri secara integral. Kemudian komunitas Sanpio dalam kesatuan dengan warga Manggarai Timur ingin menjadi insan-insan Ekaristi yang bersatu dengan Yesus, Sang Penebus, peduli dan berbela rasa dengan sesama yang rentan serta terlibat dalam gerakan merawat ibu bumi demi mewujudkan persaudaraan kasih segala makhluk. Baik, terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2024 kemarin, ya memang muatan utama terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana mengangkat potensi pariwisata religius yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga nanti berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai tindak lanjut daripada pelaksanaan kegiatan festival seperti ini. Begitu dunia. Ya, jadi perlu diketahui juga banyak ya yang nanti akan terlibat terkait dengan festival tersebut ya Pak Remigius. Nah, kurang lebih dalam rencana panitia akan menghadirkan kurang lebih 5.000 peserta yang terlibat nantinya. Ya, yang terlibat itu nanti tergabung festival untuk tahun 2025 ini. Ini bersama dengan Dies Natalis Seminari ini yang ke-70. Yang ke-70 ya. Jadi ya, yang ke-70 tahun, dan kita mengharapkan semua para alumni juga akan terlibat di dalam. Oke. Nah, terkait dengan pelibatan UMKM, kelompok seni atau sekolah-sekolah itu juga termasuk di situ, Pak. Ya, itu sudah pasti, itu pasti. Oke. Justru nanti kehadiran UMKM juga turut memberikan keramaian dan membantu sendiri, dan juga menciptakan sebuah nuansa yang baru terkait bagaimana masyarakat berinisiasi untuk meningkatkan kesejahteraan lewat kegiatan UMKM yang dimaksud. Iya. Kalau terkait dengan pengunjung, apakah kira-kira targetnya seperti apa ini sasarannya? Halo Pak Remigius? Halo? Ya, kalau terkait dengan pengunjung, kira-kira siapa saja yang menjadi target utama, Pak? Yang menjadi target utama ini untuk utusan dari Pak Muhammad Roki ke Vikepan Borong Manggarai Timur, dan juga masyarakat umum. Iya. Baik dari luar Manggarai Timur juga dipersiapkan. Iya.
Kalau mancanegara juga menjadi target utama juga Pak Remigius ya? Mudah-mudahan. Amin. Karena kembali kita berpikir gini Bun ya, bahwa festival ini bukan kegiatan yang baru lagi, tapi ini kegiatan berulang dan juga sudah menjadi event tahunan. Event tahunan, oke. Di Manggarai Timur, paling tidak dengan berpengalaman tahun sebelumnya, ini tamu dari mancanegara juga paling tidak sudah mengatakan bahwa di bulan September di Manggarai Timur nanti akan dilaksanakan sebuah kegiatan atau event yang sangat-sangat besar. Iya. Nah, untuk harapannya nih, kira-kira harapan panitia terhadap dampak sosial budaya dan juga ekonomi dari pelaksanaan festival ini bagi masyarakat Lembasan Pio dan sekitarnya ini seperti apa, Pak? Yang pertama harapan dari panitia bahwa masyarakat semakin memiliki kepedulian terhadap upaya bersama dalam rangka peningkatan pariwisata religi di Kabupaten Manggarai Timur. Iya. Dan juga sangat-sangat diharapkan bahwa dampak dari peningkatan pariwisata religi di Kabupaten Manggarai Timur itu juga bisa berdampak langsung terhadap peningkatan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena ini adalah sebuah kegiatan kolaborasi antara pihak gereja, dalam ini pihak keuskupan dengan Pemda Manggarai Timur. Ya, kita berharap bahwa event ini sudah dilaksanakan menjadi sebuah event tahunan dan diharapkan ke depan kita membawa suatu perubahan yang betul-betul signifikan terhadap perkembangan budaya, kemudian iman umat, dan juga kecintanya terhadap alam Kabupaten Manggarai Timur. Baik, ya. Pak Remigius, kalau dari sisi kesiapan teknis ya seperti infrastruktur, keamanan dan juga transportasi, kira-kira sejauh mana nih persiapan panitia hingga saat ini? Baik, terkait dengan persiapan seluruh infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sampai dan saat ini sudah memadai. Karena ini kegiatan kolaborasi antara pihak gereja dengan Pemda. Bahkan semua unsur-unsur yang terkait dalam pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur itu semuanya terlibat langsung menjadi anggota panitia, mulai dari bupati sampai dengan ASN yang ada. Terakhir. Demikian juga dari pihak keuskupan, mulai dari Bapak Uskup sampai dengan semua imam-imam yang ada di Manggarai Timur, termasuk pengurus-pengurus gereja, anggota DPP dan lain sebagainya. Baik. Ya, terakhir Pak Remigius, kira-kira apa nih pesan Pak Remigius kepada masyarakat dan juga para pendengar ya, agar bisa ikut berpartisipasi atau datang menyemarakan Festival Lembasan Pio 2025 ini, Pak? Baik, terima kasih. Karena ini sudah event yang kedua dan juga merupakan event yang tetap Kabupaten Manggarai Timur terkait pelaksanaan festival. Saya berharap inilah ruang atau wadah yang sudah diciptakan bersama oleh pihak gereja dan pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Saya mengundang dan mengajak kita sekalian, mari ikut mendukung dan memeriahkan kegiatan ini, dan juga apa yang kita bisa buat bersama untuk membawa sebuah perubahan yang baru terkait dengan peningkatan dan perkembangan Kabupaten Manggarai Timur ke depan. Demikian Ibu Nia, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Remigius atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan salam sukses ya terkait dengan kegiatan festival ini. Terima kasih Pak Remigius. Terima kasih Bu Nia, salam sehat dan sukses semua untuk kru RRI ND. Semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalankan tugas dan misinya. Tuhan memberkati. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Dr. Andus Remigius Gonsa Tombor, Ketua Panitia Festival Lembasan Pio 2025, terkait dengan Festival Lembasan Pio siap digelar September 2025.